Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bu Hartati dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas seputar jamur. Sebelum itu, pembahasan yang akan kami bahas nanti meliputi yang pertama, penjelasan umum seputar jamur, yang kedua, klasifikasi jamur, yang ketiga, gambaran jamur secara mikroskopis, yang keempat, jamur yang menyerang manusia atau penyakit, yang kelima, gejala yang ditimbulkan apabila terserang jamur. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Iza Salsamaya Asmi, yang kedua ada Lorenza Arida, yang ketiga ada Muhammad Fahmi Rabbani, yang keempat ada Mardelia Cantik, yang kelima ada saya sendiri, Mufiatul Umum. Masuk di pembahasan pertama, yaitu penjelasan umum seputar jamur. Yang pertama ada definisi dan karakteristik dari jamur. Apa sih pengertian jamur itu sendiri? Jamur merupakan organisme kecil, umumnya mikroskopis, eukariotik, berupa filamen atau bening, bercabang, menghasilkan spora, tidak mempunyai klorofil, dan mempunyai dinding sel yang mengandung kitin, selulosa, atau keduanya. Apa karakteristik dari jamur? Jamur sendiri mempunyai tubuh vegetatif seperti tumbuhan yang lebih kurang terdiri dari filamen atau benang, memanjang, bersambung, bercabang, mikroskopis, mempunyai dinding sel yang jelas, dan tubuh jamur disebut miselium, dan cabang-cabang tunggal atau filamen dari miselium disebut hifa, menurut Agrios tahun 1996. Untuk yang pertama, struktur dari jamur itu apa aja sih? Struktur dari jamur yang pertama dimulai dari atas, ini dinamakan tudung atau pilus, lalu di bawahnya di sini ada sekat, dinamakan lamela atau gills. Pada lamela atau gills terdapat hifa, inti sel, dan juga septa. Lalu terdapat sekat seperti bulat di sini, pembatas antara bagian atas dan juga bagian bawah itu disebut cincin atau anulus. Lalu pada ke bawah ini dinamakan stip atau tangkai dari buah. Lalu ketika ada akar itu dinamakan dengan miselium. Lalu selanjutnya ciri-ciri dari jamur. Setiap kelompok jamur sebenarnya memiliki ciri khasnya masing-masing. Namun ciri-ciri jamur secara umum yang hampir dimiliki oleh semua spesies jamur yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki hifa atau benang halus yang tersusun dari rangkaian sel yang terbentuk dari pertumbuhan spora. Hifa pada jamur bisa tunggal maupun bercabang. Kumpulan hifa sendiri pada jamur disebut dengan miselium. Yang kedua, semua jamur pasti memiliki dan memproduksi spora. Yang ketiga, semua jamur pasti berkembang biak secara seksual maupun aseksual. Yang keempat, semua jamur memiliki struktur tubuh yang berfilamen. Dinding selnya mengandung zat kitin, glukan, selulosa, dan juga manan. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu klasifikasi dan juga jenis jamur. Berdasarkan struktur tubuhnya, klasifikasi jamur dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok jamur yang bersekat dan tidak bersekat. Di sini ada 4, yaitu zygomicota, ascomycota, basidiomycota, dan juga deuteromycota. Di sini yang tidak bersekat adalah zygomicota. Zygomicota sendiri merupakan kelompok jamur yang membentuk spora istirahat berdinding tebal yang dikenal dengan zygospora. Anggota zygomicota umumnya adalah jamur yang hidup saprofit. Kelompok fungi ini memiliki banyak inti sel dan terdiri atas hifa tidak bersekat, contohnya Rhizopus oryzae dan Mucor javanicus. Yang kedua ada ascomycota. Ascomycota memiliki ciri khusus yaitu memiliki talus yang terdiri dari miselium bersekat. Dinding selnya terdiri dari zat kitin dan kelompok ini memiliki sifat uniseluler dan juga multiseluler. Yang selanjutnya ada Basidiomycota. Klasifikasi fungi Basidiomycota mencakup sebagian besar spesies makroskopis dan amat mencolok. Jamur ini sering dijumpai pada tanah lapang dan pada hutan-hutan. Ciri khususnya memiliki hifa bersepta dengan sambungan apit. Spora seksualnya dihasilkan di atas struktur dengan bentuk gada yang dikenal dengan istilah basidium. Anggota Basidiomycota hidup sebagai saprofit dan parasit terhadap organisme lain. Contohnya yaitu Volvariella volvacea, yaitu jamur padi. Dan yang terakhir adalah Deuteromycota, yang merupakan kelompok jamur yang berkembang biak secara aseksual, memiliki hifa bersekat dan hidupnya menempel di sisa-sisa makanan. Tetapi ada jenis Deuteromycota yang tertentu bersifat parasit dan merugikan organisme lain. Misalnya Candida albicans atau jamur yang menyebabkan penyakit infeksi pada saluran reproduksi wanita. Dan yang selanjutnya, perkembangbiakan jamur itu dibagi menjadi dua, aseksual dan juga seksual. Perkembangan secara seksual merupakan pertemuan dua nukleus atau inti yang sesuai. Proses reproduksi ini terdiri dari 3 fase, yaitu plasmogami yang merupakan pembauran dari protoplas yang mendekati kedua nukleus ke dalam sel yang sama. Yang kedua adalah karyogami, merupakan pencampuran dari 2 nukleus tadi. Yang terakhir adalah meiosis, yaitu fase mereduksi jumlah kromosom diploid menjadi haploid. Yang selanjutnya adalah perkembangbiakan secara aseksual, yaitu perkembangbiakan untuk memperoleh individu baru yang dapat terjadi berulang kali dalam satu musim. Reproduksi aseksual sendiri dapat berlangsung secara fragmentasi, membelah, budding, dan yang terakhir adalah pembentukan spora. Yang terakhir yaitu peran jamur. Jamur di sini bisa bersifat menguntungkan dan juga bisa bersifat merugikan bagi kita. Menguntungkan
Dalam artian, pada industri, pada makanan, jamur ini bisa digunakan sebagai fermentasi, seperti fermentasi tempe, tape, bir ataupun roti, dan juga jamur kuping bisa kita makan. Yang pada sains, itu jamur bisa digunakan sebagai antibiotik. Pada daur ulang atau dekomposisi, jamur bisa mengolah biomaterial menjadi elemen yang siap pakai. Pada biokontrol, jamur bisa digunakan sebagai insektisida biologis. Pada pertumbuhan tanaman, jamur bisa berfungsi pada saat pertumbuhan tanaman, contohnya mycorrhizal association. Selanjutnya, kenapa jamur bisa disebut merugikan? Karena jamur bisa merusak tanaman termasuk penghasil makanan. Selain itu, dalam daur ulang, jamur juga bisa merusak barang. Selain itu, jamur juga bisa merusak biji-bijian yang disimpan, contohnya gabah, kopi, kedelai. Dan selain itu, jamur juga menghasilkan mitosin atau bisa juga menyebabkan penyakit. Selanjutnya, untuk penjelasan klasifikasi jamur akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan terkait klasifikasi dari kingdom jamur. Nah, ada terdapat 6 jamur yang akan saya bahas. Yang pertama ada Cypridium nicota. Yang Cypridium nicota ini merupakan jamur primitif yang disebut dengan organisme kalian atau hubungan antara jamur dan sisa. Nah, selanjutnya disebut juga dengan organisme akuatik karena hidup di habitat air. Nah, selanjutnya ciri-ciri dari Cypridium nicota ini adalah kebanyakan berjenis seluler dan jenis multiseluler. Nah, selanjutnya bersifat saprofit dan juga parasit. Nah, kemudian dengan aseksual dan seksual. Nah, selanjutnya contoh dari Cypridium nicota ini ada Chytridium indobitum, terus juga yang menyebabkan umbi berbintil-bintil. Terus selanjutnya ada Hizophidium. Hizophidium ini merupakan parasit pada gangga. Nah, selanjutnya ada Phytophthora infestana. Phytophthora infestana ini parasit pada tanaman kembang. Terus ada Batrachocypridium. Nah, ini merupakan parasit yang ada pada amfibi sehingga menyebabkan kemarahan pada amfibi tersebut. Dan yang kedua ada Zygomicota yang bentuknya seperti ini ya. Nah, mungkin sekilas bentuknya tuh seperti zigot. Nah, terus Zygomicota ini merupakan gabungan antara dua gametida yang sama maupun berbeda. Nah, selanjutnya dia bersifat xenositik, yaitu yang hidupnya mengandung inti yang banyak. Terus dia bereproduksi secara seksual, terus hidup di habitat yang lembab. Dan selanjutnya dia mempunyai dinding sel yang tersusun dari sebuah kitit. Terus contoh dari Zygomicota ini apa aja sih? Ada Mucormucedon. Mucormucedon ini merupakan jamur yang berasal dari sisa tanaman, bisa dibilang kayak misalnya sisa kotoran hewan, terus tanaman busuk seperti itu. Nah, yang kedua ada Mucoscaphanigus. Mucoscaphanigus ini adalah salah satu jamur yang berperan pada pembuatan ragi. Nah, selanjutnya ada Rhizopus sp. Rhizopus sp ini pasti tidak asing lagi karena merupakan dasar pembuatan tempe. Nah, selanjutnya ada Basidium nicota. Basidium nicota ini merupakan jamur satu-satunya jamur yang bisa dilihat secara kasat mata dan berukuran basidioa atau berjumlah buah dan berukuran besar. Nah, jamur ini berperan utama dalam pendegradasian lignoselulosa karena mampu menghasilkan enzim selulosa, lignase juga dengan hemiselulosa. Nah, terus dia juga berperan dalam dekomposer dengan bersama bakteri dan spesies barang dari jaring makanan. Ini ciri-ciri dari Basidium nicota apa aja sih? Yang pertama multiseluler, itu juga merupakan jamur makroskopik. Terus selanjutnya dia berhabitat di darat dan bersifat saprofit, parasit, dan mycorrhiza. Nah, selanjutnya dia memiliki bentuk dan warna yang bervariasi. Selanjutnya, contoh dari Basidium nicota ini apa aja sih? Ada 4. Yang pertama ada Phaerotus ospeus atau jamur tiram. Nah, ini itu rasanya enak, terus juga mudah ditemukan di mana-mana. Nah, selanjutnya ada Ganoderma lucidum. Nah, Ganoderma lucidum ini merupakan jamur yang memiliki khasiat sebagai obat. Selanjutnya ada Ustilagomides. Ustilagomides ini merupakan jamur yang menyebabkan gosong dan membengkakkan pada jagung. Nah, selanjutnya ada Anita paludolus dan Anita muscaria. Nah, ini merupakan jamur yang beracun. Terus ada Ascomycota. Nah, Ascomycota ini merupakan jamur terbesar di benjolan. Dan dia memiliki 2 macam bentuk seperti kembang seperti ini. Nah, bentuk jamur dari
Ascomycota ini memiliki Candidiospora, Coniosper, dan Actospora. Nah, selanjutnya ciri-ciri dari Ascomycota ini ada yang pertama bentuknya multiselular dan uniselular. Terus dia bersifat parasit, terus juga saprosit, dan bersimbiosis juga dengan Lycases. Terus dia bereproduksi vegetatif dan generatif. Nah, contoh dari Ascomycota ini ada dua. Yang pertama ada 3 macam, yang pertama bersel 1, terus bersel banyak, dan membentuk silum, dan membentuk tubuh buah. Kalau bersel 1 itu ada Saccharomyces cerevisiae, terus juga ada kalau yang bersel banyak dan membentuk silum itu ada Aspergillus oryzae dan Aspergillus gentiae. Terus yang bentuk buah ada 2 macam, Hilaria dan Nectaria. Nah, selanjutnya ada Glomeromycota. Nah, Glomeromycota ini merupakan jamur yang bersimbiosis dengan tanaman. Nah, dia bersifat Mycorrhiza arbuscular. Nah, terus kriteria dari Glomeromycota ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama secara umum dan secara spesifik. Nah, kalau secara umum itu dia obligate, biotrop, aseksual, terus juga tidak bersifat, dan yang spesifik adalah vesicles, kantong, terus juga asiliari ke bagian luar, terus juga asbicular, terus juga ada spora yang membentuk Candidiospora. Selanjutnya yang terakhir ada Deuteromycota. Deuteromycota ini merupakan jamur yang kebanyakan menyebabkan penyakit. Nah, ciri-cirinya multiselular, terus juga hitamnya bersekat, terus kebanyakan kan tadi ya menyebabkan penyakit akut, kebanyakan itu bersifat parasit. Selanjutnya kita akan bahas mengenai jamur secara mikroskopis. Pada dasarnya jamur itu dapat dilihat secara makroskopis dan mikroskopis. Nah, ini adalah gambaran jamur umum secara fisiologis. Jadi bisa dilihat di gambar ini bahwa di sini terdapat tudung atau pileus, lamella atau gills, kemudian cincin atau annulus, kemudian tangkai buah atau stipe, kemudian ada hifa, septa, inti sel, dan miselium. Tubuh jamur sendiri tersusun atas komponen-komponen dasar yang disebut hifa. Hifa membentuk jaringan yang disebut miselium. Miselium menyusun jalinan-jalinan semu membentuk tubuh buah. Hifa sendiri adalah struktur yang menyerupai batang yang tersusun atas dinding berbentuk pipa. Dinding ini menyelubungi membran plasma dan sitoplasma hifa. Nah, kebanyakan dari hifa ini dibatasi oleh dinding melintang yang disebut oleh septa. Septa mempunyai pori-pori besar yang cukup untuk dilewati ribosom dan mitokondria. Akan tetapi, tidak semua hifa ini memiliki septa. Ada juga yang tidak bersepta atau hifa senositik. Hifa terbagi menjadi dua, yaitu hifa bersekat dan hifa tidak bersekat. Contoh dari hifa bersekat adalah Cryptohiton rubrum, dan contoh dari hifa yang tidak bersekat adalah Alomyces hippii. Oke, selanjutnya kita akan bahas lebih dalam mengenai fisiologis yang telah disebutkan di awal. Yang pertama ada tudung jamur atau pileus. Tudung jamur atau pileus ini adalah bagian yang terlihat paling mencolok dalam sebuah jamur. Tudung jamur berfungsi sebagai pelindung untuk sistem reproduksi spora internal. Yang kedua di sini adalah lamella. Lamella ini adalah tempat untuk terbentuknya banyak basidium yang akan menghasilkan spora basidium. Kemudian yang ketiga ada cincin atau annulus. Cincin atau annulus ini adalah sisa vulva yang berfungsi untuk melindungi jamur muda yang masih berbentuk kancing. Kemudian ada septa. Septa di sini adalah sekat atau pembatas pada hifa. Septa memiliki ukuran besar yang dapat dilewati oleh ribosom dan mitokondria. Kemudian ada hifa. Hifa ini memiliki fungsi untuk menyerap nutrien dari lingkungan serta membentuk struktur untuk reproduksi. Kemudian ada tangkai buah atau stipe. Singkatnya tangkai buah atau stipe ini adalah bagian yang menopang tubuh dari jamur. Selanjutnya di bawah ini ada miselium. Miselium adalah bagian jamur yang dibentuk oleh kumpulan beberapa hifa. Sebagian miselium ini berfungsi sebagai penyerap makanan dari organisme lain atau sisa-sisa organisme. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan jamur secara mikroskopis yang lebih spesifik. Yang pertama, Rhizopus stolonifer ini adalah sebuah jamur yang termasuk dalam subdivisi Zygomycota. Dan ini memiliki ciri-ciri utama memiliki hifa senositik atau bersekat, ada yang bersekat dan tidak bersekat. Kemudian alat reproduksinya seksual berupa zygosporangium, kemudian membentuk zygospora, dan dinding sel tersusun atas zat kitin, hidup saprofit, miselium bercabang sangat banyak, kemudian spora berupa sel-sel yang berdinding. Kemudian selain itu, dia juga memiliki hifa yang panjang, kemudian terdapat juga hifa stolon yang menghubungkan sporangium 1 dan sporangium 2. Nah, biasanya Rhizopus stolonifer ini adalah jamur yang ada pada roti yang membusuk. Kemudian yang kedua adalah Cryptohiton rubrum. Cryptohiton rubrum ini adalah sebuah jamur dari subdivisi Ascomycota yang memiliki ciri yang pertama, berdinding tipis, hifanya itu bersekat,
memiliki banyak inti sel, bentuk septa kecil, bentuknya lonjong seperti tetesan air mata, dan membentuk banyak mitokondria. Nah, ini biasanya merupakan jamur yang menyerang manusia. Biasanya ini terdapat pada kuku, kulit, rambut, dan lain-lain. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah Neurospora sp. Neurospora sp ini adalah sebuah jamur atau biasanya disebut oleh jamur rancong. Jamur rancong ini termasuk dalam subdivisi Ascomycota. Nah, memiliki ciri-ciri yang pertama, pertumbuhannya sangat cepat. Kemudian yang kedua, memiliki banyak inti sel. Yang ketiga, miseliumnya berpigmen dengan banyak fonasi pigmen. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu Basidiomycota. Memiliki ciri-ciri hifa bersekat, multiseluler, badan buah berbentuk seperti payung atau kuping, dan umumnya hidup subtropik. Nah, dalam Basidiomycota ini adalah sebuah jamur yang biasanya bisa dijadikan sumber makanan. Contohnya, Volvariella volvacea, yaitu sebuah jamur yang bisa dijadikan bahan makanan. Kemudian selanjutnya adalah Alomyces hippii. Alomyces hippii ini adalah sebuah jamur yang termasuk dalam subdivisi Citridiomycota. Nah, memiliki ciri-ciri biasanya hidup di air, kemudian mendapatkan nutrisi dengan cara absorpsi, kemudian dinding sel tersusun atas senyawa kitin, memiliki hifa senositik atau tidak bersekat, kemudian bereproduksi dengan membentuk zoospora berflagel. Nah, yang terakhir ini adalah Oomycota. Perlu dijelaskan sedikit bahwa Oomycota pada dasarnya tidak termasuk ke dalam kingdom fungi, tapi masuk ke dalam kingdom Protista dan kemudian termasuk ke dalam Protista mirip jamur. Nah, di sini saya akan bahas sedikit tentang Oomycota. Oomycota ini memiliki ciri-ciri yang pertama, dinding selnya tersusun atas senyawa selulosa, kemudian miseliumnya tidak bersekat dan hidup subtropik atau parasit. Biasanya Oomycota ini atau jamur air biasanya hidup di dalam air dan menjadi parasit pada ikan-ikan atau hewan-hewan lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jamur yang sering menginfeksi manusia. Yang pertama ada Candida albicans. Candida albicans sebenarnya habitatnya berada di dalam tubuh manusia. Nah, biasanya banyak ditemukan di saluran pencernaan, mulut, vagina, rektum atau saluran lubang anus, dan bagian tubuh lain yang bersuhu hangat. Nah, dalam batas wajar, Candida albicans ini tidak berbahaya karena biasanya memang dapat dikendalikan ketika manusia tersebut memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik. Namun, Candida albicans akan menjadi berbahaya dan dapat menimbulkan masalah ketika populasinya tidak dapat dikendalikan. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri Candida albicans. Yang pertama adalah tidak memiliki kapsul, kemudian berbentuk oval sampai dengan bulat, kemudian bersifat dimorfik. Nah, dimorfik adalah kemampuan untuk tumbuh menjadi dua bentuk yang berbeda, yaitu sebagai sel tunas yang akan menghasilkan blastospora dan menghasilkan kecambah yang akan membentuk hifa semu. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak diri dengan spora yang tumbuh dari tunas atau disebut blastospora, dan yang terakhir adalah merupakan gram positif. Nah, jamur Candida albicans ini dapat menyebabkan penyakit yang bernama candidiasis. Nah, selanjutnya adalah jamur Pneumocystis jirovecii. Dahulu, para ilmuwan menyebut jamur ini sebagai Pneumocystis carini, tetapi mereka sekarang menggunakannya dengan nama Pneumocystis jirovecii. Lanjut, kita ke ciri-ciri dari jamur ini. Yang pertama adalah termasuk golongan Yes atau hamir karena mempunyai dinding sel yang ultrastrukturnya mirip dengan jamur. Kemudian yang kedua berbentuk sporozoid seperti buah pir, bulat sabit atau kista berdinding tipis dengan sebuah massa di tengahnya yang homogen atau berfollikel. Kemudian kapsulnya berwarna ungu merah, sitoplasmanya berwarna ungu dan intinya berwarna biru. Nah, Pneumocystis jirovecii ini mempunyai mitokondria dengan krista yang berbentuk lamelar dan bentuk kristanya mempunyai badan intrakista yang mempunyai askospora yang dibentuk oleh Ascomyctes. Nah, Pneumocystis jirovecii ini merupakan obligat parasit yang mempunyai spora yang dapat bertahan lama hingga menginfeksi inang yang baru. Nah, Pneumocystis jirovecii ini akan dapat menyebabkan penyakit yang dinamakan dengan PCP. Nah, jamur Pneumocystis jirovecii ini dapat menyebabkan penyakit yang dinamakan dengan Pneumocystis carini pneumonia. Nah, PCP ini biasanya dapat terjadi pada penderita dengan daya tahan tubuh yang menurun, seperti penderita AIDS, serta bayi dan balita yang prematur dan mengalami malnutrisi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jamur Microsporum sp. Nah, jamur Microsporum sp ini termasuk ke dalam jenis golongan jamur yang dermatofit atau jamur yang menyerang pada bagian jaringan yang memiliki zat kitin, seperti stratum corneum pada kulit, kuku, dan rambut. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke dalam ciri-ciri Microsporum sp. Yang pertama adalah memiliki mitokondria multiseluler dengan dinding tebal, kasar dan berduri, mudah berkembang di negara tropis, bersifat keratofilik, kemudian dapat hidup di manusia atau disebut dengan antropofilik, kemudian dapat hidup di hewan atau disebut dengan zoofilik. Kemudian jamur ini merupakan bentuk aseksual dari jamur. Nah, jamur Microsporum sp ini yang paling banyak ditemukan adalah Microsporum caris dan Microsporum gypseum. Selanjutnya adalah jamur Epidermidon flocosum. Nah, Epidermidon flocosum ini merupakan salah satu jenis dari golongan jamur Epidermidon. Nah, jamur Epidermidon flocosum ini juga sama seperti jamur Microsporum sp, yaitu termasuk ke dalam golongan jamur yang dermatofit atau jamur yang menyerang pada jaringan yang mengandung zat kitin seperti stratum corneum pada kulit,
kuku dan rambut. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke dalam ciri-ciri dari epidermidon flocosum. Yang pertama adalah berbentuk koloni seperti bulu datar dengan lipatan sentral warna kuning kehijauan dan kuning kecoklatan. Kemudian memiliki hifa yang lebar. Beberapa makrokondrianya tersusun dalam satu kondifora ini. Nah, kemudian mitokondrianya biasanya tidak ditemukan mitokondria pada jamur epidermidon flocosum. Kemudian kita lanjut ke dalam jamur yang kelima ya. Jamur yang kelima adalah Trichopiton sp. Nah, jamur Trichopiton sp ini juga sama seperti jamur pada Microsporum sp dan Epidermidon sp. Nah, dia merupakan jamur yang dimatrofit atau jamurnya itu menyerang di jaringan yang memiliki zat pipin seperti stratum corneum pada kulit, rambut, dan kuku. Kemudian lanjut kita masuk ke dalam ciri-cirinya. Yang pertama adalah memiliki hifa dengan beberapa percabangan. Kemudian hifa atau miselium umumnya tidak bersekat. Kemudian konida dapat berbentuk makrokonida atau mikrokondida. Kemudian warna tergantung pada pigmen yang dimiliki oleh jamur tersebut. Nah, kita lanjut. Yang terakhir adalah Trichopiton rubrum. Nah, Trichopiton rubrum ini merupakan salah satu jenis dari Trichopiton sp yang paling banyak ditemukan. Nah, Trichopiton rubrum ini memiliki ciri yaitu yang pertama, hifanya halus, kemudian membentuk banyak mitokondria. Mitokondrianya tipis, kecil, dan lonjong. Mitokondria terletak pada konidiflora pendek dan tersusun satu persatu. Jadi ini susunannya nggak ada yang tumpuk. Jadi kesimpulannya adalah terdapat 3 jenis jamur yang termasuk ke dalam golongan jamur Dermatophyta. Nah, 3 jenis jamur tersebut adalah Microsporum sp, Epidermidon sp, dan Trichopiton sp. Nah, 3 jenis jamur tersebut itu nantinya itu juga akan memiliki jenis-jenisnya lagi. Jadi kayak misalkan jamur Microsporum yang paling banyak ditemuin adalah yang jenis Microsporum canis dan Microsporum dipseum. Lalu dari jenis Epidermidon yang paling sering ditemuin adalah Epidermidon flocosum, dan dari Trichopiton yang paling sering ditemuin adalah Trichopiton rubrum dan Trichopiton metagropites. Oke. Nah, mereka kan termasuk ke dalam jamur dermatofit. Nah, jamur dermatofit ini dapat menyebabkan suatu penyakit yang dinamakan dengan tinea atau bahasa lainnya adalah penyakit kulit. Nah, tinea ini juga banyak jenisnya. Yang di sini saya akan menjelaskan 3 jenis tinea. Yang pertama adalah tinea capitis atau yang disebut juga dengan infeksi kulit rambut atau kulit kepala. Nah, tinea capitis ini dari kasus yang banyak terjadi itu biasanya disebabkan oleh jamur dermatofit yang dari golongan Trichopiton sp dan Microsporum sp. Oke. Lalu yang kedua ada tinea corporis. Nah, tinea corporis ini disebut juga dengan kurak. Nah, tinea corporis itu biasanya atau paling banyak ditemuin itu terjadi karena jamur dermatofit dari golongan yang Trichopiton sp. Oke. Dan yang terakhir adalah tinea umonium. Nah, tinea umonium ini disebut juga dengan infeksi kuku. Nah, tinea umonium ini yang paling banyak ditemuin, yang sering terjadi itu dia disebabkan oleh jamur dari golongan jamur dermatofit dari golongan Epidermidon sp dan Trichopiton sp. Nah, yang tinea umonium ini rincinya adalah dari golongan Epidermidon yang flocosum dan Trichopiton yang rubrum dan Trichopiton yang metagropites. Nah, untuk gambarnya yang tinea umonium itu ini adalah Epidermidon flocosum dan Trichopiton rubrum. Satunya Trichopiton metagropites. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang gejala-gejala yang ditimbulkan dari penyakit jamur yang menyerang manusia. Yang pertama yaitu ada penyakit infeksi kulit kepala, yang kedua ada penyakit kerap, yang ketiga ada penyakit PCP, yang keempat yaitu penyakit jamur kuku, yang terakhir yaitu Candida mulut. Yang pertama yaitu penyakit infeksi kulit kepala. Penyakit infeksi kulit kepala ini disebabkan oleh jamur dermatofit tinea capitis yang biasanya dialami oleh anak-anak mulai dari balita hingga usia sekolah. Gejala yang ditimbulkan itu seperti muncul luka berbentuk bulat yang botak, bersisik, merah, dan juga gatal. Kadang terjadi bengkak hingga demam, dan jika semakin parah, luka ini akan muncul nanah. Penyebab penularannya ada 2, yaitu secara langsung dan juga secara tidak langsung. Untuk secara langsung, ini bisa melalui kontak fisik dengan penyedap dan juga hewan yang telah terinfeksi, seperti kucing, anjing, sapi, kuda, dan yang lainnya. Untuk secara tidak langsung, ini bisa melalui menyentuh benda yang terdapat jamur dermatofit seperti handuk, baju, dan juga spray. Lalu cara mencegah penyakit ini yaitu selalu menjaga kebersihan tangan, selalu mencuci rambut dengan rutin, jangan berbagi penggunaan barang dengan orang lain, dan juga menghindari hewan yang telah terinfeksi. Selanjutnya yaitu penyakit kurap. Penyakit kurap ini disebabkan oleh infeksi jamur dermatofites yaitu tinea circinata. Gejalanya itu seperti muncul ruang melingkar kemerahan atau keperakan pada kulit bersisik, terasa gatal dan terjadi peradangan, dan muncul luka melepuh berisi nanah yang biasanya ada di sekitar ruang. Lalu penyebabnya itu bisa melalui kontak fisik dengan penyedap, kontak fisik dengan hewan yang telah terinfeksi, kontak fisik dengan benda yang telah tertempel jamur dermatofites, dan juga kontak fisik dengan tanah yang mengandung spora jamur. Pencegahannya bisa yang pertama yaitu rutin mencuci pakaian, handuk, dan juga spray.
Selalu mengganti pakaian dalam dan juga kaos kaki. Jangan pernah menggunakan benda bersama orang lain. Selalu mencuci tangan. Yang ketiga yaitu penyakit PCP. Nah, penyakit ini tuh disebabkan oleh jamur Pneumocystis jirovecii yang menyebar melalui udara. Penyakit ini lebih berisiko menyerang individu yang memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Gejala pertama PCP ini seperti sesak napas, demam, nyeri dada, batuk tanpa dahak. Dan siapapun yang mengalami gejala ini segera periksakan ke dokter agar dilakukan penanganan yang tepat. Selanjutnya yaitu penyakit infeksi kuku. Infeksi kuku atau onychomycosis ini disebabkan oleh jamur Tinea unguium. Gejalanya seperti di ujung kuku akan menebal dan rapuh, terdapat tumpukan putih di permukaan lempeng kuku, dan lempeng kuku yang hancur abnormal dan kukunya kadang terangkat. Pencegahannya bisa selalu menjaga tangan dan kaki bersih dan juga kering, selalu memotong kuku secara rutin, jangan berjalan tanpa alas kaki di tempat yang lembab seperti toilet umum, dan jangan pernah berbagi gunting kuku dengan orang lain. Dan yang terakhir yaitu kandidiasis mulut. Kandidiasis ini merupakan penyakit infeksi yang terjadi akibat jamur Candida albicans. Ini biasanya muncul di berbagai bagian tubuh manusia, tetapi yang paling sering itu di mulut. Gejalanya itu seperti bercak berwarna putih di dalam mulut dan juga lidah seperti pada gambar. Kulit di sudut mulut itu akan pecah-pecah, kemerahan di rongga mulut, dan biasanya juga sakit tenggorokan dan sulit menelan makanan. Mencegahnya bisa dengan menjaga kebersihan mulut seperti rajin menggosok gigi dan juga berhenti merokok. Penyakit ini bisa diobati dengan salep atau gel anti jamur, obat kumur, dan juga obat minum. Sekian dari penjelasan jamur kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.